Dengan direncanakan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Kabupaten Sigi yang berkapasitas 156 MW itu akan mengaliri dua kecamatan, yakni Kecamatan Gumbasa dan Palolo, kini menuai polemik tentang pembebasan lahan untuk pembangunan PLTA tersebut. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA tersebut direncanakan akan dibangun di wilayah Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Pada Sabtu 29 April 2023, puluhan masyarakat Desa Pakuli Utara melakukan pertemuan bersama Badan Permusyawaratan Desa BPD dengan salah satu perwakilan pihak ketiga selaku pembayaran lokasi tanah yang akan dibangunnya PLTA tersebut. Jadi penjualan pun kan di sini Om, justru di sini dicari jalan keluarnya. Makanya hasil dari bupati kepala desa kesana kemarin itu akan diundang semua nanti yang punya tanah dengan orang sakit semua itu taman nasional itu akan diukur kembali. Yang mana kebunnya Komio ini Om. Itulah ya. Iya. Terus disebutkan ini Om tidak ada, sebenarnya yang lebih pusing ini saya. Saya yang mewakili perusahaan, saya sudah berikan uang, tapi dokumen satu pun tidak ada saya pegang. Harusnya saya menuntut. Cuma justru saya di sini cari solusi Om, bagaimana tanahnya Komio kembali sama Komio semua. Ini saya minta tolong Om, jangan ribet-ribet Om, saya lagi cari upaya Om. Sebenarnya saya yang berat di sini Om, saya tanggung beban berat di sini. Cuma saya tidak sampaikan ke kita. Jujur saya menangis sama ini pengacara, saya bilang itu Om di sana pusing, lebih pusing saya. Saya bawa uang ratusan juta Om, tapi dokumen tidak ada di tanganku biar saya. Jangan saya minta Om, ini diurus baik-baik Om, jangan ada yang ribut Om. Itu saja saya minta, sebenarnya yang lebih pusing di sini saya. Saya ada beban besar di sini saya bawa Om. Sebenarnya. Makanya saya sama pengacara itu saya menangis sama dia, saya bilang, orang pusing Pak, lebih pusing saya ini sebenarnya. Karena yang saya mau bayar itu saya bermasalah, tapi kan saya tidak ngotot. Malah saya cari solusinya, bagaimana Om bawa ini yang punya tanah, buatkan SKPT baru, ukur tanahnya kamu, bikin SKPT-nya kamu, biar jelas kamu punya tanah, punya dokumen. Dan saya tidak memaksa masuk di sana, tidak. Kalau kita berbicara kronologis tentang hal jual beli sudah terlewatkan, berarti sudah terlewatkan itu berarti menyesal, perusahaan menyesal, ya kan? Artinya sudah jual beli. Seyogianya harus ada dokumen yang bisa menguatkan sehingga perusahaan itu, kita tahu tanah ini kan tidak bisa dimiliki siapa-siapa. Nah itu saja. Tapi sudah terlewatkan semua. Hanya kita cari solusinya. Masyarakat ini yang punya tanah sana resah. Hanya resah, hanya tanah mana yang mereka. Ya hanya sebatas itu kira-kira itu. Sehingga itu mereka ini bukan menuntut, artinya paling kurang mengetahui jelas pasti tanah mana yang dijual oleh Boy itu. Apakah memang bertetangga dengan tanahnya Pak Ruslan umpamanya, hanya sebatas itu. Tapi menurut saya dengan situ bahwa ada pembatalan itu berarti kembali kepada tanah itu. Takutnya lagi saya 1 tahun ini sudah terjadi ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun, 20 tahun akan terjadi hal-hal yang seperti begini akan dibangkan. Itu adalah pemerintah punya, negara punya. Itu yang kita takutkan karena sudah
ini sudah dilakukan komersial pembayaran. Tidak bisa Om. Iya, memang tidak bisa karena itu negara punya. Iya. Iya kan, negara punya. Sementara di dalam Undang-Undang Moneter 31 Pak ya, itu adalah milik negara, diperuntukkan untuk rakyat banyak. Seperti itu. Jadi ini harus kita ketahui jelas. Hanya sebatas itu saya kira mereka ini. Iya. Bukan menuntut, tapi mereka itu hanya sebatas mengetahui. Saya tanya, itu sudah dibeli atau enggak? Oh, sudah dibeli. Nah, iya, kamu tanyakan itu, mana batasnya si A dan si B. Kan itu kalau di SPT itu tidak memuat seperti itu, hanya luasnya tanah. Tetapi kalau dia jual beli, jelas pasti sebelah kiri Pak Muhammad Sidik, sebelah kanan adalah si Anu, kan hanya begitu. Jadi mereka ini saya kira hanya itu saja. Bagaimana mereka ini supaya tenang dan senang. Yang punya duit ini loh, yang punya duit. Tadi bahwa ini adalah tanah masyarakat yang diberi hak untuk mengelola, tapi tidak bisa diperjualbelikan karena ada tanah negara. Kalau istilah dalam undang-undang itu hak ulayat kalau di Kalimantan. Dan saya juga sebagai pengalaman saya di sana, pembayaran di sana berapa yang kita sini. Di sana itu batu bara, tambang emas, kecil kita ini. Tanah hak ulayat semua, tapi masyarakat dilibatkan semua, diundang oleh kepala desa untuk membicarakan di mana batas-batas tanah masyarakat yang ada, karena ini ada investor. Hak ulayat itu kalau masih nanti begitu ada perusahaan baru masuk, baru diterbitkan SKPT, itu dianggap itu belum sah, bukan sah tidak apanya, baru diterbitkan yang baru belum berlaku, kecuali sudah berlaku di jangkanya 5 tahun sudah ada SPT, boleh. Itu beraninya membayar tanpa ada sepengetahuan oleh masyarakat, cuma orang yang punya tanah diundang untuk dibayar, itu pun bukan diundang di kantor desa, didatangi di masing-masing rumahnya. Atau kehidupan masyarakat ini, pihak pembeli itu kenapa terjadi proses pembelian? Berarti ada yang menjual, betul. Dalam hal ini oknum atau pendes atau lembaga desa lain melakukan penjualan tanah ulayat ini. Masyarakat ini yang bisa dikatakan mengelola tanah di atas itu keberatan. Kenapa tidak ada tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penjual? Malah ada settingan intimidasi. Ini yang sebenarnya tidak ada lagi di era sekarang ini. Intimidasi pengancaman terhadap masyarakat. Ini ada demokrasi, semua orang bisa bicara dan bisa dipertanggungjawabkan. Dia tidak bisa disalahkan juga perusahaan. Penjual itu yang bisa saya katakan bisa disalahkan. Kenapa kau jual? Kalau kau punya milik silakan. Kalau milik orang, apa dikatakan itu? Menjual milik orang. Berarti bisa dikatakan penguasa, bisa katakan itu. Bisa menguasai seenaknya hak milik orang. Di sini posisinya masyarakat menginginkan keterbukaan. Jangan menginginkan sebenarnya menyerang perusahaan. Kemudian ada kalimat-kalimat yang dia minta itu harus diurus baik-baik. Nah, mungkin di sini kita ambil solusi dari teman-teman ini seperti kata-katanya kita mengurus baik-baik itu. Nah, bagaimana cara keinginannya kita semua supaya masalah tanah ini jelas sudah tidak ada lagi persoalan di kampung ini. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan di belakang tadi itu belum terjawab itu. Proses pembatalannya itu, perjanjiannya apa semua itu, apa buktinya. Kemudian terkait dengan uang yang sudah dibayarkan itu, bagaimana proses selanjutnya itu? Nah, iya, proses pembatalan itu dengan uang yang dibilang itu sudah ada yang dibayarkan. Nah,
bagaimana itu kalau memang ini tadi sudah dibatalkan perjanjiannya? Mungkin itu kami minta penjelasannya supaya nanti sebentar bisa dicarikan solusinya itu, diurus baik-baiknya itu. Ya oke, terima kasih sebentar. Ini mungkin saya juga termasuk banyak keliru kan kemarin. Pemikiran saya ini kan tidak bermasalah, tapi ternyata itu memang ada itu SKPT atau ada. Jadi itu saya lihat, saya lakukan lagi pembayaran. Jadi itu dibikin kayak surat penyerahan begitu, surat penyerahan dari pihak. Iya ada. Jadi surat penyerahan dari pihak pertama ke pihak kedua, tapi itu tidak ditanda tangan gara-gara polemik ini. Itu satu. Nah, jadi yang ditandatangani cuma SKPT. Nah, jadi dan SP itu tidak ditandatangan. Itu ceritanya surat itu. Jadi orang bilang ini tanah bersengketa, jadi kita batalkan semua. Jadi saya tanya, berarti untuk pembayarannya berarti sudah termasuk juga batal juga Om? Iya, karena tidak ada dokumen, tidak ada lokasi kita beli, otomatis tinggal kami dari perusahaan bagaimana ketemu sama warga yang terima uang. Iya, karena tanah tidak ada kita dapat, dokumen tidak ada kita dapat, kita beli apa? Tapi kan tidak ada. Jadi itu tinggal pembicaraan saya dengan warga yang terima uang itu saja. Iya, oknum yang menerima saja yang saya datangi. Lalu sempat saya lihat itu diadakan pertemuan dengan berbagai pihak mengenai kejelasan daripada lahan ini. Jadi saya sempat dikasih tahu kepala desa ada yang diundang tapi tidak datang. Jadi 2 kali itu diadakan, katanya tidak ada yang datang yang mau mengkomplain ini, tidak ada yang datang. Jadi saya cuma mau kasih ini solusi barangkali. Kita kan di sini untuk mencari solusi, bukan untuk mencari kekacauan. Jadi kita meredam kekacauan ini. Jadi saya rasa ini kejelasan daripada lahan ini yang jadi masalah. Yang jadi pokok masalah sebenarnya itu kejelasan daripada batas wilayah atau batas lahan. Jadi itu timbul karena kenapa? Gelisah. Jangan-jangan lahanku, jangan-jangan saya punya yang dibayar. Jadi itu. Jadi sebagai solusinya sebenarnya itu tadi kan akan turun tim dari kabupaten karena ini persoalan sudah sampai di bupati. Sudah sampai di bupati. Jadi ini sebenarnya mau dijual dia punya lahan mau tidak itu terserah dia sebenarnya kan. Kalau kita cuman yang bikin gelisah kita jangan-jangan kita orang punya yang tak jual. Nah itu yang jadi begini, jangan akan ada tanggapan kepada BPD selaku perwakilan kami menyampaikan kepada warga kami, keluarga kami yang sudah terjual. Artinya jangan mereka ada asumsinya mereka mengatakan adik-adik kami ini mengkomplain untuk jual, bukan? Supaya ada kejelasan yang disampaikan oleh BPD. Dari hasil pantauan Sultan TV, pada pertemuan tersebut sempat terjadi bersitegang antara pihak masyarakat selaku pemilik lahan dengan pihak ketiga. Orang yang sudah dibayar minta dikembalikan uangnya baru mengamuk kepada saudara-saudara saya datang ini. Dianggap provokator mereka bisa-bisanya. Saya bertanggung jawab. Perusahaan mau bertanggung jawab atau tidak? Saya minta. Promosi dibatalkan. Jadi kalau menurut saya Pak Aman tidak ada yang salah. Nah, jadi ada pun banyak uang yang sudah lewat orang berikan kepada siapa yang dibayar. Itu urusan mereka. Dan bagi yang menerima itu, mereka. Tapi masalah yang lain-lain saya kira aman. Masyarakat ini. Yang kedua, tanah yang jadi sengketa dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Kemudian SKPT yang sudah disepakati kemarin itu dibatalkan juga sudah kemarin. Kemudian yang berikutnya surat pembatalan akan dibuat oleh pihak perusahaan dengan melampirkan SKPT dan surat jual belinya. Nah, hari Jumat akan
sudah kita bisa ambil surat pernyataan itu. Saya kira itu kesimpulan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari Tokoh Pemuda Desa Pakul Utara. Menanggapi hal yang sekarang lagi beredar dan menjadi polemik di tingkatan masyarakat Desa Pakul Utara tentang perencanaan pembangunan PLTA, di mana tahapan yang sekarang yang dilakukan oleh PT Agro Mini Gumbasa, pembayaran atau pembebasan tanah masyarakat yang berdekatan dengan hutan lindung. Yang ini jadi permasalahan di tengah masyarakat, bukan hutan lindung atau apa, namun pembayaran yang dilakukan oleh PT Agro Mini Gumbasa tidak tepat sasaran. Namun demikian sekarang ini masyarakat menuntut keterbukaan dari PT Agro Mini Gumbasa dan pihak pemerintah Desa Pakul Utara. Itu yang diinginkan oleh masyarakat. Namun sekarang beredar bahwa penjualan tanah sudah terjadi atau jual beli sudah terjadi antara PT Agro Mini Gumbasa dan pihak pemerintah desa. Itu yang terjadi. Ini sebatas asumsi saya. Nah, namun kebenarannya belum bisa diambil secara hukum. Karena dasarnya sementara dituntut oleh masyarakat Pakul Utara tentang yang namanya surat penyerahan dan penguasaan tanah SPPT. Nah, itu yang diminta oleh masyarakat. Sekarang ini yang jadi polemik di tingkatan masyarakat keduanya antara Pemdes dan PT Agro Mini Gumbasa. Yang itu dianggap masyarakat di sini hanya mempermainkan aspirasi masyarakat. Masyarakat menginginkan keterbukaan dan kebenaran yang sebenar-benarnya. Apakah benar tanah yang dimiliki oleh masyarakat di atas itu benar adanya milik keempat SPT ini? Namun kenyataan yang di lapangan itu di sana itu bukan cuma 4 orang yang memiliki, puluhan orang yang memiliki. Nah, yang itu menjadi tuntutan masyarakat. Kenapa tanpa sepengetahuan mereka bahwa tanah yang mereka kelola sekarang itu diperjualkan belikan? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Siapa yang menjual, siapa yang membeli? Untuk sementara ini yang jadi isu yang hangat sekarang itu pihak Pemdes dan PT Agro Mini. Itu yang sekarang ini jadi pembahasan di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya sebagai tokoh pemuda Desa Pakul Utara mengutuk keras atas tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Nah, itu yang saya kutuk itu. Karena melanggar Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 tentang hutan lindung. Hutan lindung itu bisa dikelola tapi tidak bisa dikomersialkan. Kalau kita kembali ke tahun 99, Undang-Undang Nomor 41 tentang perlindungan Balai Taman Nasional tidak bisa sama sekali diperjualbelikan. Namun sekarang dicabut oleh MK itu. Sekarang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 dan ditekankan situ tidak bisa dikomersialkan oleh siapapun. Dikelola bisa oleh masyarakat setempat. Nah, itu yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat Desa Pakul Utara. Saya selaku tokoh pemuda di sini bersama-sama masyarakat sini menginginkan keterbukaan selaku Pemdes dan PT Agro Mini Gumbasa ini. Siapa sebenarnya pelaku utama ini? Itu yang jadi permasalahan. Siapa yang menjual dan menerbitkan surat penyerahan pemilikan tanah itu? Itu yang menjadi pertanyaan tengah masyarakat itu. Itu yang mereka inginkan. Sampai jadi rekomendasi tadi rapat antara pihak lembaga desa dalam hal ini BPD dengan masyarakat disepakati agar PT Agro Mini ini memperlihatkan
SPPT itu dengan surat pembatalan karena masyarakat Desa Pakuli Utara dan pemudanya menolak atas pembangunan PLTA. Karena dari awal saja proses pembebasan tanah sudah bermasalah. Bagaimana nanti kelanjutannya? Nah, dari pembebasan itu saja sudah bermasalah, bagaimana kelanjutannya? Nah, proses pembangunan PLTA itu sepengetahuan saya itu prosesnya lama, prosesnya memakan waktu yang lama. Ada proses pembebasan tanah, ada proses peninjauan lapangan langsung, kemudian proses penerbitan AMDAL. AMDAL ini tidak bisa serta-merta diterbit tanpa ada hasil rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Karena ketika nanti perusahaan yang mau beroperasi di suatu wilayah harus punya AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Kalau dampak lingkungannya tidak memenuhi syarat, otomatis perusahaan tersebut tidak akan bisa beroperasi karena akan berdampak terhadap lingkungan masyarakat di mana berkehidupan. Nah, kita tahu sendiri PLTA ini membutuhkan namanya debit air yang begitu besar. Di Pakuli ini mayoritas petani. Petani itu membutuhkan air untuk mengairi sawahnya. Jika air ini hanya diperuntukkan oleh kincir PLTA, bagaimana yang kehidupan masyarakat? Siapa yang menjamin kehidupan mereka? Siapa yang menjamin membiayai kehidupan mereka? Kehidupan pendidikan, kesehatan. Siapa yang bisa menjamin? Perusahaan. Tidak ada. Kita contoh saja PLTA Sulewana. Sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Ada pihak-pihak yang tidak diberikan haknya. Kemudian ada juga pihak-pihak yang diuntungkan. Nah, yang pihak diuntungkan ini, kalau saya maksudkan, ada yang jadi makelar, calo itu yang diingin. Kemudian kalau kita melihat kejadian yang di daerah lain itu banyak. Untuk faedahnya PLTA ini tidak ada bagi saya. Kalau misalkan terjadi pembangunan PLTA karena AMDAL-nya terbit, berarti bisa disahkan. Berarti ada semacam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi nanti di Desa Pakuli Utara. Kita melihat dalam konteks hukum, ini sudah menyalahi. Dari proses pembebasan tanah ini sudah menyalahi. Proses pembayaran tidak tepat sasaran, kemudian ada oknum-oknum yang bermain. Yang itu yang jadi permasalahan. Nah, masyarakat kasihan yang dianggap ini yang dianggap pendidikannya rendah. Ada beberapa oknum di desa ini menganggap bahwa masyarakat ini tidak tahu apa-apa. Yang itu yang tidak saya suka mendengarkan apa yang diungkapkan oleh salah satu orang di oknum di sini. Nah, sementara masyarakat ini kehidupannya hanya berkebun itu, membiayai anaknya sampai sekolah tinggi, hanya itu. Lokasi yang diperjualbelikan tadi dan disengketakan tadi itu. Yang itu yang jadi tuntutan masyarakat sekarang agar PT Agro Mini Gumbasa ini dan selaku Pemdes terbukalah dengan masyarakat. Agar semua polemik, isu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Namun penolakan itu tetap saya tolak. Bahwa masyarakat yang ada di sini hanya sebatas untuk mengetahui jelasnya, mana tanah-tanah mana yang jual. Artinya ketika nanti akan kena mereka punya, itu kan hanya sebatas itu saja. Persoalan jual beli itu tidak mereka lakukan komplain, hanya mereka mengetahui jelas dan pasti bahwa tanah yang berbatasan, tanah-tanah itu berbatasan yang siapa-siapa semua. Saya kira itu saja, Pak. Sehingga perusahaan inilah yang menjadi sasaran mereka ini. Siapa saja dengan tanah, hanya saya kira itu saja, Pak. Saya kira itu karena begitu banyak masyarakat. Saya juga cuma kan yang lewat saja saya lihat pertemuan apa itu, ternyata itu saja jelas pasti tanah mereka yang jual itu batasannya dengan siapa semua. Kalau persoalan penjualan tidak ada.
Tidak ada persoalan apa-apanya, itu saja batasan-batasan itu saja, batasannya siapa, dengan legalitasnya itu apakah ada surat atau enggak. Karena ini kan kalau lahan taman nasional itu kan tidak bisa diperjualbelikan, hanya untuk dikelola. Kan ada kan aturan main, tidak bisa lagi dikelola untuk menambah-nambah, apalagi sampai dijual. Kenapa terjadi jual beli ini? Kenapa terjual? Hanya sebatas itu saja barangkali. Mereka kita tahu bahwa itu tanah adalah tanah negara di dalam undang-undang. Administrasi, karena kita ini berbicara tentang hal tertib administrasi. Kalau memang administrasinya bagus, saya kira tidak. Ketika nanti akan terjadi hal-hal persoalan tanah perdata ini, jelas ke pidana, karena memang kelihatannya tidak ada ketransparanan pada masyarakat seperti itu. Baik yang si pemilik ini pada sebenarnya paling kurang lah awal dari segala itu ada sosialisasi lah yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau yang si pemilik ini bisa menyampaikan kepada pemerintah desa supaya pemerintah desa untuk mengumpulkan warga atau masyarakat yang ada di wilayah tanah itu atau perkebunan yang mereka itu. Kita juga sampai hari ini kan tidak tahu itu apa yang dibangun di sana karena masih ada katanya PLTA. Kenapa tidak PLTA langsung bayar? Ternyata ada pihak-pihak dulu. Nah, memang seperti itu orang untuk mencari fee. Saya kira hanya itu saja. Lebih alami ada kesepakatan antara BPD dengan pihak perusahaan dan masyarakat. Nah, oleh karena itu kami sudah menarik satu kesimpulan. Yang pertama tadi sudah dibaca oleh Wakil Ketua. Yang pertama itu ialah bahwa semua transaksi, yaitu baik jual beli menyangkut tanah yang ada di gunung sana itu dibatalkan semua. Nah, itu yang kesimpulan itu. Jadi masalah ini sudah selesai. Menyangkut itu uang perusahaan dengan yang bersangkutan yang sudah menerima itu, nanti pihak perusahaan dengan oknum atau yang menerima uang tersebut. Kita sudah salurkan oleh perusahaan, yaitu meminta itu bukti SKPT dan surat jual beli dilampirkan di surat pembatalan itu yang dibuat oleh perusahaan dan ditandatangani nanti oleh pemerintah desa, mungkin BPD juga atau ada wakil-wakil dari masyarakat. Itulah hasil pertemuan kita pada hari ini. SPT tanah itu dengan akte jual beli itu mana itu? Nah, ini orang tuntut ini sama BPD. Nah, ini yang menjadi. Nah, oleh dari pihak perusahaan tadi dia sudah mengaku nanti akan dia buatkan itu dan dia lampirkan nanti itu surat jual beli dan SKPT tanah tersebut di surat pembatalan itu. Nah, itu saja hasil keputusan kita pas sore ini. Dari Kabupaten Sigi, tim Sulteng TV melaporkan.